Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan praktikum manajemen strategi. Yang pertama akan menjelaskan lembar kerja 1, yaitu tentang mengembangkan pernyataan visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan pelopor spidol broad maker dan ballpoint di Indonesia. Yang misi dari perusahaannya itu menghasilkan produk alat tulis yang berkualitas, harga yang terjangkau dan inovatif, mudah didapatkan melalui proses produksi yang berstandar internasional dan terintegrasi dengan jaringan manufaktur yang tersebar di seluruh Indonesia. Implementasi dari misinya ini ada product of service, teknologi, dan jaringan manufaktur. Dan tujuan yang terakhir yaitu tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasarannya itu menghasilkan produk alat tulis seperti ballpoint dan spidol dengan harga yang terjangkau tapi juga berkualitas dan menjadi market leader bagi perusahaan alat tulis terutama spidol broad maker. Sasarannya yaitu semua kalangan, karena alat tulis ini merupakan perangkat yang dibutuhkan oleh semua kalangan dengan teknik pemasaran yaitu memiliki jaringan pengecer yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kedua membahas tentang matriks evaluasi faktor eksternal atau EFE. Tabel yang pertama, di dalamnya ada faktor-faktor eksternal utama, bobot, peringkat, dan nilai tertimbang. Faktor-faktor eksternal utama meliputi peluang dan ancaman. Untuk peluang, subtotalnya 0,54 dan ancaman subtotalnya 0,46. Total bobotnya senilai 1,0. Selanjutnya keterangan pada peluang. Yang pertama, mendapatkan lisensi dari produsen Jepang untuk memproduksi produknya sendiri. Pernyataan ini memiliki bobot 0,13 dan berada pada peringkat 2. Ini menunjukkan lisensi yang diberikan oleh produsen cukup berpengaruh dalam masa depan produksi perusahaan. Selanjutnya, ada ancaman. Yang pertama, pasar alat tulis yang semakin ketat dan kompetitif. Pernyataan ini memiliki bobot 0,13 dan berada pada peringkat 3. Ini menunjukkan bahwa munculnya pesaing menjadi ancaman terbesar perusahaan dalam usahanya untuk menguasai pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja 3, yaitu tentang matriks profil kompetitif. Di sana terdapat faktor keberhasilan dari perusahaan Ichiban, perusahaan Zebra, dengan perusahaan Faster. Saya mengambil contoh di bidang pemasaran. Untuk perusahaan Ichiban itu sendiri mendapatkan peringkat 3 dengan nilai 0,72, perusahaan Zebra mendapatkan peringkat 4 dengan nilai 0,96, dan perusahaan Faster mendapatkan peringkat 2 dengan hasil 0,48. Jika semua bidang terjumlahkan, untuk perusahaan Ichiban meraih nilai 3,22, perusahaan Zebra 3,06, perusahaan Faster 2,72. Selanjutnya, keterangan faktor keberhasilan. Di sana ada 6 aspek dari bidang pemasaran, harga, kualitas bahan baku, inovasi atau pengembangan produk, sumber daya manusia, dan teknologi. Lalu selanjutnya lembar kerja 4, yaitu matriks evolution faktor internal. Di sana terdapat faktor eksternal dan internal dengan bobot, peringkat, dan nilai tertimbang. Jika semua nilai itu dijumlahkan, yaitu mendapatkan nilai 2,18. Untuk kekuatan dan kelemahan, saya langsung ambil poin-poinnya saja, yaitu karyawan diberikan pelatihan agar lebih terampil dan cekatan. Yang kedua, desain ballpoint Ichiban bagus, stylish, enak dipegang dan dipakai. Untuk kelemahannya, ada struktur organisasi yang belum terbentuk, dana terbatas dengan modal sendiri. Untuk lembar kerja 5, yaitu tahap pencocokan dan pemaduan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Di sana terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, strategi, dan ancaman. Saya ambil satu persatu saja. Untuk kekuatan, reputasi kualitas produk yang tidak diragukan. Untuk peluang, banyaknya pemasok. Untuk strategi, mempertahankan kualitas produk untuk bisa mengambil pangsa pasar produk. Dan untuk ancaman itu sendiri, adanya pesaing yang memiliki kualitas dan harga yang sama. Masalah 1. Yang pertama, target naik kelas tidak tercapai dikarenakan kinerja perusahaan. Yang kedua, dikarenakan channel of distribution. Yang ketiga, karena pola kerjasama. Masalah kedua. Yang pertama, target naik kelas tidak tercapai karena kinerja perusahaan. Yang kedua, karena program. Masalah yang ketiga.
Yang pertama, target produksi tidak tercapai dikarenakan sumber daya manusia. Yang kedua, karena motivasi. Yang ketiga, karena sistem kerja. Pada slide selanjutnya terdapat matriks BCG, yaitu Boston Consultant Group. Dilihat pada gambar 1, yaitu matriks BCG berdasarkan pesaing. Matriks tersebut lebih mengarah pada bintang atau star, yang artinya fokus utama bisnis bintang untuk melindungi pasar mereka dan demikian mendapatkan porsi pertumbuhan pasar yang lebih besar daripada pesaing. Pada tabel tersebut bisa dilihat bahwa posisi Bullpen Faster pada question mark atau tanda tanya sebesar 3,64. Kedua, posisi Bullpen Zebra dan Ichiban berada pada cash flow atau SAPI, yaitu sebesar Zebra 1,79 sedangkan Ichiban sebesar 1,38. Dapat disimpulkan bahwa Faster merupakan perusahaan yang berada di posisi question mark di mana persentase tingkat penjualannya paling tinggi di antara pesaingnya. Meskipun begitu, pada penguasa pasar perusahaan Faster berada di peringkat 6. Sementara itu, pada posisi cash cow pada matriks di atas yang masuk dalam kuadran cash flow adalah Zebra dengan persentase pertumbuhan penjualan 1,79% dengan tingkat penguasa pasar di nomor 4. Dan pada Ichiban persentase pertumbuhan penjualan sebesar 1,38% di tingkat penguasa pasar nomor 5. Slide berikutnya ada tabel 6, yaitu pencapaian target penjualan Bullpoint pada tahun 2008. Slide selanjutnya ada matriks BCG berdasarkan produk. Lalu dapat ditarik kesimpulan pada tabel matriks tersebut di kuadran star terdapat beberapa produk unggulan di perusahaan Limco, yaitu Bullpoint dengan tipe C3, A2, C1, dan D1. Kemudian pada kuadran cash cow terdapat beberapa tipe Bullpoint seperti Bullpoint B2 dan B1. Kemudian pada kuadran DOC terdapat dua tipe produk yang masuk dalam kategori yaitu C2 dan D2. Selanjutnya ada problem atau masalah yang terjadi pada perusahaan Ichiban. Saya akan menjelaskan lembar kerja 6 mengenai matriks perencanaan strategi kuantitatif. Kami di sini menentukan 3 alternatif strategi. Yang pertama, memasarkan produk melalui media iklan dan media cetak. Yang kedua, meningkatkan kualitas bahan untuk pembuatan produk khususnya pada tipe B2 dan C2. Yang ketiga, menargetkan Bullpoint Ichiban sebagai market leader dengan cara meningkatkan volume penjualan. Untuk faktor kunci eksternal, yaitu peluang, yang pertama mendapatkan lisensi dari produsen Jepang untuk memproduksi produknya sendiri. Kami memberi bobot 0,08. Hal ini tidak relevan terhadap ketiga alternatif strategi. Untuk penjelasan selanjutnya dapat dilihat di slide. Untuk lembar kerja 7 di sini membahas tentang implementasi strategi. Yang pertama ada bidang pemasaran, yaitu terkait dengan kemitraan dan perluasan promosi. Itu dari cara paling sederhana terlebih dahulu, yaitu melakukan perluasan pasar dengan menambah jumlah jaringan para grosir, sehingga secara otomatis para pengecer pun juga akan lebih banyak. Terus yang kedua ada bidang operasional, yaitu fokus pada pemeliharaan, di mana di sini dapat meningkatkan kontrol mesin, pabrik, dan pengawasan produksi. Hal itu dilakukan untuk memastikan kualitas produksi dapat berjalan dengan baik ke tangan konsumen. Terus yang ketiga ada bidang keuangan terkait dengan pengendalian dan pengelolaan keuangan. Di sini perusahaan sebaiknya tidak hanya mengandalkan dana pribadi, namun harus menggunakan dana dari luar, karena
untuk perluasan sebuah usaha saja tidak cukup dan itu dapat menjadi penghambat dalam sebuah pengembangan usaha. Terus yang terakhir ada bidang sumber daya manusia, yaitu terkait dengan pelatihan dan pengembangan SDM. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan karyawan telah dilatih dengan baik sesuai dengan posisi dan tugasnya. Untuk bab 8 ini membahas tentang pengukuran dan evaluasi kinerja. Untuk yang pertama yaitu membandingkan tabel EV dan IV. Terus untuk yang kedua yaitu terdapat perbedaan yang tidak signifikan. Di sini membandingkan kemajuan aktual dengan yang telah direncanakan terhadap pencapaian tujuan yang dinyatakan. Yang pertama, menjadi market leader dan menjadi pilihan konsumen nomor 1 di Indonesia dengan rencana meningkatkan produksi untuk mendukung target penjualan. Untuk yang kedua yaitu mempertahankan posisi market leader untuk spidol board marker Ichiban dengan rencana menjaga citra merek atau brand image. Yang ketiga, yang terakhir yaitu meningkatkan penjualan agar mencapai posisi 4 besar di tahun 2011 dengan rencana meningkatkan target produksi dan meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya yang C, mengambil tindakan korektif. Setelah membandingkan kemajuan aktual dengan yang telah direncanakan terhadap pencapaian tujuan, perusahaan dapat melakukan tindakan korektif dengan yang pertama, merubah struktur organisasi dengan membentuk struktur yang lebih efektif dan sekiranya tidak menambah beban biaya semakin banyak serta dapat lebih terjadwalnya melakukan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia agar karyawan dapat memenuhi standar perusahaan. Yang kedua, memperluas pasar global dengan menerapkan strategi STP, Segmentation, Targeting, and Positioning. Dalam hal ini, perusahaan bisa melakukan kegiatan promosi periklanan dengan media seperti koran, pamflet, brosur, maupun media-media internet yang membuat semakin banyak masyarakat mengetahui tentang produk tersebut. Yang ketiga, memperkuat brand dengan peningkatan kualitas bahan. Peningkatan kualitas bahan yang dimaksud berupa pemilihan bahan baku yang lebih baik dari bahan sebelumnya agar kualitas produk juga semakin lebih baik. Yang selanjutnya saya akan mempresentasikan lembar kerja 9 tentang rekomendasi. Rekomendasi pertama yaitu perusahaan PT Alat Tulis tidak hanya memasarkan produknya secara konvensional melalui jaringan mitra bisnisnya, tapi juga bisa memasarkan produknya melalui periklanan media cetak seperti koran, brosur, maupun media-media internet yang akan membuat masyarakat lebih mengetahui tentang si produknya tersebut. Yang kedua, perusahaan sebaiknya meningkatkan penjualan dengan cara memperbanyak kerjasama dengan grosir yang ada di Jakarta dan Surabaya yang memiliki jaringan pengecer di seluruh Indonesia agar bisa menjadi market leader. Yang ketiga, perusahaan sebaiknya membuat struktur organisasi dan prosedur yang baku dalam operasional agar setiap karyawannya ini yang bekerja di perusahaan mengetahui job desk masing-masing sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan juga sebaiknya tidak hanya mengandalkan dana pribadi untuk memperluas usahanya. Perusahaan dapat menggunakan pinjaman dana dari luar karena secara bisnis penggunaan dana pribadi untuk perluasan usaha dapat menghambat pengembangan usaha. Sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.